Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-fadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi bid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah sampai kepada maqalah yang ketiga. Wal maqalatus salisatu, maqalah yang ketiga, an ba'dil hukama, dari sebagian orang ahli hikmah. Orang ahli hikmah yaitu orang yang bersih hatinya, seorang kekasih Allah yang kata-katanya itu sangat mudah untuk diterima oleh orang lain. Arba'atun qabihatun lakin arba'atun qabihatun lakin arba'atun minha aqbah. Ada 4 perkara yang buruk, yang jelek, tapi ada 4 perkara yang lain yang jauh lebih buruk. Apa itu buruk? Buruk itu adalah, keburukan itu adalah sesuatu yang ketika di dunia itu dicela, ketika di akhirat mendapatkan siksa. Itu namanya keburukan. Di dunia melakukan ini, banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang tidak suka, dicela, dihina. Itu namanya keburukan. Kalau kebaikan itu sesuatu yang dipuji secara normal ya, secara artinya pada umumnya orang. Karena kadang-kadang orang melakukan kebaikan justru dicela. Artinya ini ukuran umumnya orang. Karena ada orang yang tidak normal, melakukan kebaikan pas dicela, dihina, dibully, diomongkan. Ukuran secara normal. Secara umumnya orang itu yang namanya keburukan adalah sesuatu yang dicela ketika di dunia dan di akhirat mendapatkan siksa. Ada 4 itu buruk, tapi ada 4 yang lain yang jauh lebih buruk. Apa itu? Pertama, adzanbu minasyabi qabihun wa minasyaihi aqbah. Perbuatan dosa dari orang yang masih muda itu adalah buruk, tapi dari orang yang sudah tua itu jauh lebih buruk. Dosa itu baik apa tidak baik? Tidak baik. Buruk apa baik? Buruk. Bagi siapapun dosa itu buruk. Yang melakukan siapapun itu buruk. Tapi ketika itu dilakukan orang yang masih muda, itu memang buruk. Jika dilakukan orang yang sudah tua, jauh lebih buruk. Kenapa? Karena orang yang lebih tua itu ya sudah waktunya mati. Karena semua orang akan mati, tapi tidak semua orang benar-benar hidup. Ya karenanya ya kita itu memang hidup, tapi belum tentu benar-benar hidup, karena belum tentu kita bisa mengisi hidup ini dengan hal yang berharga. Karenanya dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ayyuhasyabut tariku syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah, engkau di sisiku seperti sebagian daripada malaikat-malaikatku. Jadi anak-anak yang masih muda tapi kencang ibadahnya, tidak macam-macam, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa, ya minimal sangat meminimalisir melakukan dosa, kata Allah, ini anak seperti malaikat.
Tadi malam itu saya ngopi di sana, di baratnya Indomaret, pinggir jalan raya itu, sambil lihat bis malam. Soalnya nanti malam saya mau mudik, ada apa enggak. Miris anak-anak masih muda sekitar usia 15, 16, 17 itu balapan sepeda motor. Terus knalpotnya itu sudah di model dengan suara yang sangat keras itu. Banternya itu luar biasa. Jam 11 malam itu ada sekitar 7 sampai 10 orang gitu. Banter itu. Wah, ini apa punya 2 nyawa apa ya apa ini. Ya ini ya memang jiwa muda itu ya pengennya yang enak-enak. Tapi kalau dia itu orang yang kenceng cari ilmunya, kenceng ibadahnya, kenceng melakukan kebaikan, kata Allah, orang ini seperti malaikat. Karenanya Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah hadis yang lain, mengingatkan kepada kita semuanya, igtanim khamsan qabla khamsin. Sempatkanlah 5 hal, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Kita manfaatkan usia muda kita sebelum tua. Kalau sudah tua itu beda, kekuatan itu sudah tidak sama. Muda masih semangat, tua ya sudah beda, kekuatan sudah berkurang. Wasihataka qabla saqamika. Kalau sudah sakit tidak bisa apa-apa. Kalau masih sehat, ya sehat, bisa segalanya. Mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, ke situ, masih semangat karena masih sehat. Kalau sudah sakit bisa apa? Wa faraghaka qabla syughlika. Kita manfaatkan waktu kosong kita sebelum kita benar-benar sibuk. Orang itu kalau tidak memanfaatkan waktu yang kosong, nanti dia akan disibukkan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak begitu manfaat. Kenapa? Karena waktu dia kosong, dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dia itu nanti akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa ghinaka qabla fakrika. Sebelum kita benar-benar fakir, kita manfaatkan kalau kita sedang dikasih kekayaan, punya segalanya, kita manfaatkan. Wa hayataka qabla mautika. Kita manfaatkan hidup kita sebelum datang kematian. Nah, kata ahli hikmah, perbuatan dosa dari seorang pemuda itu buruk, tapi dari orang yang sudah tua itu jauh lebih buruk. Jadi umur manusia itu dibagi menjadi lima pembagian. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi bahwasanya umur manusia itu dibagi menjadi 5. Penting ini. Umur manusia itu dibagi menjadi 5 tahapan. Dari mulai lahir sampai mati. Itu ada tahapan-tahapannya. Pertama, as-siba. Siba itu artinya kecil. Kapan orang itu bisa dikatakan usia masih kecil, masih dikatakan anak kecil? Yaitu ketika dia lahir ila ayyabluwal insanu khamsa asyrata sana, sampai umur 15 tahun. Itu dia masih kecil. Kalau sampai usia 15 tahun itu dia masih dikatakan anak kecil. Jangan bilang anak kecil kalau kata film kartun itu. Setelah usia 15 tahun sampai usia 35 tahun itu namanya syabab. Apa itu syabab? Pemuda. Jadi kalau masih belum usia 35 tahun berarti harus merasa muda. Asyabab itu dari usia 15 tahun ila ayyablughal insanu khamsun wa salatina sanah, sampai usia 35 tahun. Setelah itu dari 35 tahun sampai 50 tahun itu namanya usia kuhulah. Kuhulah, kaf, ha, waw, lam, tak bundar itu. Kuhulah itu dari usia 35 tahun sampai usia
50 tahun. Nah, siapa yang disebut syekh? Syekh, kita kan sering menyebut orang tua itu dengan sebutan asy-syekh, kan ya? Itu dari usia berapa? Dari usia 50 tahun sampai usia 70 tahun. Itu namanya syaikhukhah atau kita sebut asy-syekh. Itu usia dari 50 tahun sampai 70 tahun. Ketika sudah 70 tahun masih hidup, itu namanya usia al-kibar. Al-kibar. Berarti usia yang sudah apa ya? Kalau istilah di Indonesia apa ya? Usia 70 tahun ke atas itu ya. Kalau Indonesia sih semuanya istilahnya orang lanjut usia semua. Ya, orang sudah tua ya disebut orang lanjut usia. Tapi bahasa Arab ini ada istilah-istilah tertentu. Ada 5 pembagian. Pertama, as-siba, dari usia ketika dia baru lahir sampai usia 15 tahun. Kemudian asy-syabab, dari usia 15 tahun sampai 35 tahun. Kemudian al-kuhulah, dari usia 35 tahun sampai 50 tahun. Kemudian asy-syaikhukhah, syaikhukhah itu ya, asy-syekh itu dari usia 50 tahun sampai usia 70 tahun. Kemudian dari usia 70 tahun sampai mati itu namanya al-kibar. Kalau arti aslinya Indonesia ya al-kibar ya besar. Besar. Ya artinya sudah waktunya itu, 70 tahun sudah. Karenanya kemarin itu disebutkan bahwasanya ketika ada seseorang umurnya sudah mencapai 40, walam yaghlib khairuhu syarrahu, akan tetapi keburukannya masih lebih banyak daripada kebaikannya, maka setan akan berkata hadza wajhun la yuflih. Dan bahkan setan berkata bi abi, demi bapakku, artinya bah ini orang sudah tidak beruntung orang seperti ini. Usia 40 kok sudah masih banyak maksiatnya. Usia 40 kok masih judi, masih minum. Kapan taubatnya ya? Soalnya kalau orang sudah usia 40 ini susah. Untuk berubah itu bisa, tapi susah. Kalau orang sudah usia 40 dia baik, itu hanya baik terus, kenceng terus, istiqomah. Tapi kalau usia 40 ini sudah tidak baik, ini bisa berubah tapi susah. Bisa. Berubah itu bisa, tapi susah. Karenanya disebutkan oleh seorang ulama kekasih Allah, Al-Arif Billah, Asy-Syaikh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika manusia sudah mencapai usia 40 tahun, kata beliau, akhadha alainal uhud, kami berjanji ketika sudah mencapai usia 40 tahun, annatwiya firasyan naum illa ghalabah, sudah dilipat itu tempat tidurnya, artinya tidurnya itu kecuali benar-benar ngantuk. Usia 40 kok banyak tidurnya itu, tak mikir bahwa usianya semakin hari semakin berkurang. Ya mestinya sebelum usia 40 misalnya sehari semalam tidurnya itu 24 jam ya dikurangi. Misalnya sudah usia 40 masih tidurnya banyak. Pagi tidur, nanti siang bangun makan siang. Setelah itu tidur lagi. Setelah itu makan malam. Setelah itu tidur lagi. Kalau Imam Asy-Sya'rani itu beliau ngambil janji, saya berjanji kalau sudah mencapai usia 40 tahun sudah dilipat tempat tidurnya, artinya mengurangi tidur. Kemudian kata beliau, wala naghfulu an kaunina musafirina ilal akhirah fi kulli nafas, dan kami usahakan untuk tidak lupa bahwa kita itu sedang bepergian menuju akhirat. Dan juga disebutkan oleh seorang ulama bahwasanya Imam Syafi'i itu ketika sudah mencapai usia 40 tahun itu ya sebenarnya kalau kita ya anggapnya masih muda kan ya, itu sudah pakai tongkat. Makanya seringkali para ulama itu pakai tongkat, beliau masih muda, artinya belum begitu tua, kelihatan dari raut mukanya itu masih begitu muda. Banyak pakai tongkat, bukan karena apa? Karena untuk mengingatkan bahwa kita ini sedang perjalanan dari dunia menuju
menuju akhirat. Dan bahkan disebutkan oleh ulama yang bernama Wahab bin Munabbih bahwasanya di sebagian kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi ada suara yang memanggil-manggil dari langit yang keempat setiap pagi. Apa itu isi suaranya? Abnaul arba'in antum zar'un qad dana hasadahu. Orang yang umur 40 tahun, kalian semuanya sekarang ini kalian seperti sebuah tanaman yang sudah dekat untuk dipanen. Sudah dekat untuk dipanen. Kita kan sebenarnya sedang menanam terus. Panennya kapan? Nanti di akhirat. Sehingga tidak heran ada satu hadis yang mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat kita menanam untuk kita panen di akhirat. Nah, jadi kalau kita sudah umur 40 tahun itu sudah banyak peringatan-peringatan. Termasuk apa? Termasuk uban kita itu. Itu kan peringatan. Dulu asalnya tidak ada ubannya, kemudian ada ubannya. Sehingga peringatan itu di samping Al-Qur'an, hadis juga ada uban, sudah mendekati. Sehingga Rasulullah itu saking sayangnya kepada umatnya ketika mengetahui bahwa umur umatnya itu antara 60 sampai 70, Rasulullah berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga akhirnya Allah memberikan satu hadiah yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad, yaitu adanya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik. Bahasa Al-Quran itu khairun. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama. Jadi kalau diartikan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan, bukan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Karena kalau misalnya kita itu umur 60 pas maksiatnya banyak, gimana nasibnya kita itu? Tapi kalau seandainya ada Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan banyak hadiah dari Allah. Sehingga seandainya pun kita mendapatkan Lailatul Qadar sebanyak 12 kali saja, berarti selama 12 tahun begitu, maka disebutkan oleh para ulama kalau dihitung seakan-akan dia itu umurnya 1000 tahun atau lebih. Jadi ibadah kita itu sama dengan ibadah 1000 tahun. Kalau pada saat malam Lailatul Qadar banyak maksiat, ya dosanya itu dikali 1000. Pas main judi, remi, ya sama itu, satu kali begini sama dengan 1000. Karena memang di malam Lailatul Qadar. Karenanya kita harus benar-benar sadar ketika sudah usia 40 sudah saatnya berubah. Sudah ada peringatan itu, ada uban. Makanya orang punya uban itu sebenarnya satu peringatan yang sangat penting bahwa dia sudah dekat dengan kematian. Dan uban itu dalam fikih makruh untuk dicabut. Makruh untuk dicabut. Nah, gimana kalau kita malu? Boleh disemir dengan warna hitam. Untuk apa? Untuk agar hubungan keluarga itu semakin harmonis. Semir hitam itu sebenarnya tidak boleh kecuali dalam beberapa kondisi. Salah satunya yang pertama, pasangan ketika rambutnya sudah putih, kemudian dilihat sama pasangannya kok tidak bersemangat, tidak apa-apa semir hitam. Atau orang Islam yang sedang berperang dengan orang-orang kafir, misalnya pasukan orang Islam tua-tua semua, semir hitam biar kelihatan muda. Oh, ini muda semuanya, semangat-semangat, tidak apa-apa. Selain itu tidak diperbolehkan, dengan alasan apapun tidak boleh. Tapi kalau semir selain hitam itu boleh. Dengan apa? Misalnya merah, hijau, kuning, biru, pink, oranye itu boleh. Cuma yang jadi masalah sekarang itu anak-anak muda itu hanya ikut-ikutan, mau tahun baru pakai semir-semir. Niru siapa? Niru siapa pakai semir-semir tahun baru itu? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Kamu mau niru siapa? Kalau seandainya ada orang soleh ketika memasuki tahun baru Masehi ada yang pakai semir, silakan ditiru.
Tapi ada apa enggak? Walaupun secara fikih pakai semir selain hitam itu boleh. Tapi sekarang pakai semir selain hitam itu sudah menjadi syiarnya orang-orang fasik. Sehingga dengan menyemir misalnya merah, kuning, macam-macam, itu berarti kita mengikuti syiarnya orang-orang fasik. Ada enggak dari para ulama yang nyemir merah rambutnya begitu? Enggak nemu. Kecuali orang-orang tertentu yang memang beliau itu ada alasan-alasan tertentu untuk menutupi kewaliannya macam-macam begitu. Tidak jadi masalah karena itu ada tujuan tertentu. Karena ketika orang itu sudah tua, apalagi sudah mencapai usia 70 tahun, di dalam kitab Zabur disebutkan man balagha sab'ina ishtaka min ghairi illah. Kalau orang itu sudah usia 70 tahun maka dia akan mengeluh walaupun tidak ada penyakit. Jadi tidak usah macam-macam. Ini saya kok tiba-tiba sakit ya, tapi diperiksa di dokter kok tidak ada penyakitnya. Iya, kamu sudah usia 70 tahun. Jadi jangan dikira oh ini dari sihir, bukan. Usianya sudah 70 tahun. Jadi kadang-kadang ini kok sakit semua ya, tapi kok di ini tidak ada penyakitnya. Iya, usia 70 tahun memang seperti itu. Jadi kadang ngerasa sakit padahal kok kayaknya normal-normal saja, sudah usia 70 tahun. Dan manusia itu diciptakan dari yang pertama itu lahir dalam keadaan lemah. Anak kecil kan lemah. Dibeginikan kan dia jatuh. Karenanya di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 54 disebutkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan, dari lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Dari lemah itu kemudian kuat. Anak kecil lemah. Kemudian semakin besar semakin kuat. Kemudian jadi lemah lagi ketika sudah tua. Orang tua diginikan kan roboh. Karena memang sudah tua, sudah waktunya itu. Dan bahkan pernah ada satu cerita, ada seorang laki-laki yang bernama Ma'an bin Zaidah datang kepada seorang khalifah yang bernama Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini sudah tua. Kemudian ditanya oleh Ma'an bin Zaidah ini, kaifa haluka fil ma'kali wal mashrabi wan naumi? Bagaimana keadaanmu, makanmu, minummu, tidurmu itu gimana? Ya, ketika aku bersama orang ya sering ngantuk karena memang sudah tua. Ketika aku lapar tidak menikmati, sama seperti minum juga. Kemudian ditanya, bagaimana keadaanmu, kabarmu dengan seorang perempuan? Gimana kalau sudah tua? Kata Ma'mun ini, amal qabih falastu uriduhunna. Kalau perempuannya itu jelek, ya saya tidak mau. Kemudian kata ini Ma'mun ini, amal malah falasna yurid nani. Kalau orangnya cantik, dia yang tidak mau sama saya. Ya karena memang sudah tua. Kita harus lihat umur kita. Sudah tua masih gibah terus, sudah tua. Emak-emak itu saya gibah terus. Tidak sadar bahwa umurnya sudah hampir mau habis. Lilinnya sudah hampir mau habis. Sudah waktunya untuk kembali dari tanah menuju ke tanah. Ada 4 perkara yang buruk, tapi 4 perkara yang lain jauh lebih buruk. Pertama, perbuatan dosa dari seorang pemuda itu buruk, tapi dari orang yang sudah tua lebih buruk. Yang kedua, wal istighalu bid dunya qabihun wa minal alami akbah. Sibuk dengan urusan dunia itu buruk. Secara umum bagi siapapun itu buruk. Wa minal alimi akbah. Tapi dari orang alim jauh lebih buruk. Masa orang mondok, orang pernah di pesantren, belajar agama, pulang ngurusi dunia terus. Ngajar enggak, ini enggak. Ini jauh lebih buruk. Masa orang berilmu urusan dunia terus? Bukan dilarang,
silakan ngurusi dunia, tapi harus tahu diri, kita ini orang berilmu, mestinya harus beda dengan orang-orang awam yang tiap pagi, siang, sore, malam dunia dan dunia. Orang alim dunia terus. Saya pernah menjumpai orang alumni pondok besar ini dan bahkan pernah keluar negeri. Dia ngurusi bisnis. Ngajarnya cuma beberapa, lebih banyak bisnisnya. Yang ngajarnya bagus, cuma ketika ini dilakukan oleh orang alim, orang berilmu itu tidak layak, tidak etis, tidak pantas. Kalau orang awam kerja terus dari pagi sampai malam, wajar, bukan baik ya, wajar. Orang alim pas sibuk ngurusi dunia, kerja, apa bedanya sama mereka? Dan ini ada, fenomena seperti ini ada. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada. Dan saya kenal betul itu alumni pondok pesantren besar dan bahkan pernah keluar negeri. Tapi itu tiap hari bisnis. Kadang-kadang suruh ngisi di masjid tidak mau, suruh ngisi majelis ini tidak mau. Ini lebih buruk dibanding orang yang awam. Karenanya dalam sebuah hadis disebutkan, manizdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Orang itu kalau tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuk di dalam hatinya, maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali perkara yang jauh. Artinya semakin orang tambah ilmunya tapi tidak semakin ada hidayah di dalam hatinya, tidak semakin dekat dengan Allah dengan cara mengajar dan lain sebagainya, maka justru ilmunya menjauhkan dia dari Allah. Itu yang kedua. Ketiga, wattakasulu fit ta'ati min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wat talabati aqbah. Bermalas-malasan melakukan ketaatan dari semua orang itu buruk, tapi dari ulama dan pelajar lebih buruk. Masa santri sholat enggak, jamaah males-malesan, ngaji juga males-malesan, ini jauh lebih buruk dibanding orang awam. Bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan dari semua orang itu buruk, tapi ada yang lebih buruk ketika dilakukan oleh ulama atau tolabah. Apa tolabah? Pelajar, santriwan, santriwati. Mestinya kita harus beda yang pernah ngaji dengan yang tidak pernah ngaji. Masa sudah pernah ngaji sholatnya sama dengan mereka yang tidak ngaji? Apa bedanya? Mestinya kan harus beda. Tiap hari belajar agama, belajar fikih, belajar tasawuf, masa sama dengan mereka orang-orang awam, dan bahkan bisa kalah dengan mereka orang-orang awam. Karena di sini disebutkan kalau bermalas-malasan melakukan ketaatan dari semua orang itu buruk, tapi dari para ulama dan para pelajar itu jauh lebih buruk. Makanya saya pernah baca di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ciri kalau orang itu thalibul ilmi, pelajar, santri, orang yang suka dengan ilmu, kalau kamu ketemu dengan dia, imma ada dua kemungkinan. Kamu lihat dia pegang tasbih, atau lihat lagi pegang buku atau kitab. Itu ciri bahwa dia itu suka dengan ilmu. Misalkan bertamu, kemudian dibuka, oh ternyata lagi pegang tasbih, atau lagi pegang kitab, atau lagi pegang buku. Tapi kalau pas lagi pegang HP, oh ini kayaknya perlu dipertanyakan ya. Dia tolabah apa bukan? Kecuali dalam HP-nya itu lain isinya, baca kitab. Oh, keren itu kalau baca kitab itu, karena sekarang bisa baca kitab lewat HP, itu bisa. Justru kadang-kadang anak pondok itu ketika pulang ini lebih parah daripada yang luaran itu kadang-kadang, karena memang dari awal niatnya tidak ditata ketika mondok. Dia merasa tertekan dengan aturan-aturan, sehingga ketika di rumah ya keluyuran, kadang sampai minum-minum. Yang luaran kadang-kadang tidak mondok itu tidak sampai sebegitunya. Ini jauh lebih buruk dibanding orang yang biasa, karena dia pertama punya ilmu, pernah dekat dengan orang yang punya ilmu. Yang keempat,
Wa takabburu minal aghniyai qabihun wa minal fuqara'i akbah. Sombong dari orang-orang kaya itu buruk. Tapi lebih buruk lagi ketika yang sombong adalah orang fakir. Udah miskin, jelek, pendek, hitam, sombong. Orang kaya sombong boleh? Ya tidak boleh, tetap tidak baik. Tapi kalau kita pikir secara logika, ya masih pantas ya. Dia punya kekayaan, sombong itu masih pantas walaupun tetap buruk. Nah ini orang miskin, tidak punya apa-apa, wajahnya pas-pasan, baunya tidak enak, orangnya hitam, pendek, ngomongnya juga ada jelas. Anggap saja seperti itu, lengkap lah. Tapi dia sombong. Ada tidak seperti itu? Ada di sini, tidak ada ya? Insya Allah ada. Sama dengan orang cantik itu sombong. Ya biasanya yang sombong yang cantik-cantik biasanya. Orang cantik sombong ya masih pantas dalam artian itu bukan pantas secara agama ya. Ya karena ada yang disombongkan. Perempuan jarak sekilo sudah baunya tercium, ndak enak, saya sombong itu. Sudah bibirnya itu sudah kebalik-balik, saya sombong. Ndak usah GR. Saya ulang kembali, ada 4. Ada 4 perkara ini buruk, tapi ada 4 perkara yang lain yang jauh lebih buruk. Pertama, perbuatan dosa dari orang yang masih muda itu buruk, tapi dari orang yang sudah tua jauh lebih buruk. Yang kedua, sibuk dengan urusan dunia itu buruk, tapi jika dilakukan oleh orang alim jauh lebih buruk. Yang ketiga, bermalas-malasan melakukan ketaatan, ibadah, kebaikan itu memang buruk, tapi lebih buruk lagi jika dilakukan oleh ulama dan pelajar atau santri. Yang keempat, sombong dari orang kaya itu buruk, sedangkan dari orang fakir itu jauh lebih buruk. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini akan ada pertanyaan, yang bisa menjawab nanti saya kasih hadiah. Dan ada sedikit pengumuman, mulai hari besok, hari Minggu libur karena saya nanti malam mau mudik, saya lama tidak pulang. Insya Allah hari Sabtu masuk kembali. Hari Sabtu. Kemungkinan hari Jumat saya sudah di sini. Tapi nanti pengumuman menyusul. Bisa kemungkinan rencana saya hari Sabtu sudah masuk kembali. Hari Sabtu depan itu. Tidak tahu tanggal berapa. Hari Sabtu insya Allah masuk kembali. Jadi selama hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari ini libur. Dan Jumat memang sudah biasa libur. Wallahu a'lam bishawab.